Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Saya hormati, yang saya cintai Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Karangjaya serta seluruh pengurus. Saya hormati Ketua PKKNPI Kecamatan Karangjaya serta seluruh pengurus. Kali ini kita melanjutkan kajian ruang mengaji volume ke-3 ya. Dimana volume pertama kita mengkaji eksistensialisme Muhammad Iqbal, bagaimana ada di dunia menjadi seorang insan al-kamil atau dalam Friedrich Nietzsche menjadi manusia Superman atau Aberman. Volume 2 kita masuk ke konsep kekuasaan Niccolò Machiavelli dari sebuah buku Il Principe yang konon menjadi buku yang dijuluki sebagai buku pedoman para diktator malam bulan kebelakang. Dan kali ini kita masuk ke kajian sesuai request Ketua Ansor ke ideologi politik. Kita masuk ke ideologi Soekarno, yaitu Marhaenisme. Kita mulai saja kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa tokoh yang kita kaji ini tokoh besar di Indonesia, di Nusantara, sekaligus juga tokoh besar dunia. Karena Bung Karno ini tokoh yang berhasil menghidupkan gerakan dunia ketiga, yaitu adik kuasa itu antara dua negara besar, Rusia dan Amerika, dan negara-negara yang baru berkembang dari jajahan itu disebut negara dunia ketiga, diantaranya Indonesia, yang kemudian dinamai gerakan non-blok. Walaupun bagaimana gerakan non-blok ini gerakan dunia baru, blok baru gitu. Dari dua blok, yaitu blok yang satu demokrat liberal kapitalis, yang satu sosialis komunis Rusia gitu ya. Jadi dua kutub negara adik kuasa pada zamannya. Kemudian Bung Karno berhasil membangkitkan negara dunia ketiga, yaitu negara-negara yang baru merdeka dengan gerakan non-blok, dan menjadi salah satu penggerak dan pemimpin, sehingga karismanya cukup disegani termasuk oleh kedua blok kutub adik kuasa yang waktu saat itu berkuasa di dunia, sehingga ketokohannya sungguh luar biasa. Sehingga banyak jalan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga banyak namanya diabadikan dalam jalan-jalan kota-kota besar di dunia. Bisa dicek di Google di mana aja nama Bung Karno diabadikan. Nah, itu salah satu bukti kebesarannya bahwa ideologinya menyumbang kepada perdamaian dunia atau menginspirasi gerakan dunia ketiga, itu Bung Karno. Dan konon sampai saat ini tokohannya belum tergantikan gitu di Nusantara. Bung Karno lahir tanggal 6 bulan 6 seperti dalam Menyambung Lidah Rakyat. Beliau bilang sendiri tanggal 6 bulan 6 1901 saat matahari terbit, sehingga disebut putra sang fajar. Bapak keturunan Jawa, Mataram, ibu Bali. Bung Karno menempuh pendidikan di HBS 1916-an, bertemu dengan tokoh Cokro Aminoto. Cokro Aminoto ini digelari Bapak Bangsa karena tokoh-tokoh pergerakan nasional hampir semua berkumpul di Cokro Aminoto Surabaya.
Jadi Bung Karno ini langsung berkenalan dengan tokoh-tokoh nasional pada waktu itu, termasuk tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian kita kenal bahwa Cokro Aminoto ini melahirkan beberapa tokoh yang kiri, ada Semaun, bahkan Tan Malaka juga sering berkunjung. Kemudian ada pan-islamisme seperti Kartosuwiryo dan nasionalis seperti Soekarno. Jadi hampir semua ideologi yang berkembang di Nusantara ini akarnya itu berasal dari Cokro Aminoto, dan Soekarno lama di sana gitu, ngekos di rumah Cokro Aminoto. Bahkan salah satu putrinya, Utari, itu dipersunting menjadi istrinya. Kemudian pendidikan kedua di Bandung yang sekarang jadi ITB, dan di kota Priangan itulah Bung Karno mencetuskan ide Marhaenisme. Itu tentang Bung Karno. Dan kita tahu Bung Karno ini mendirikan partai yang cukup besar, partai besar pertama di Indonesia itu PNI, itu dalam usia yang sangat belia. Itu di usia 26 tahun, Pak. Jadi Alex sabar umurnya 25. Setahun deui ngendirikan partai nasional gitu. Nah, itu bayangkan. Jadi referensi seorang Soekarno, urusan bab referensi literasi itu sudah selesai. Karena di Penyambung Lidah Rakyat saya baca Bung Karno berkata, saya sudah siap dengan mendirikan PNI, berkata saya sudah siap, artinya literasi harus beres gitu. Makanya dia sampai sudah punya ideologi Marhaenisme, kemudian mendirikan PNI. PNI ini sebagai solusi yang mempersatukan semua ideologi nasionalisme itu waktu itu dalam masa masih dalam masa perjuangan. Kemudian sebelum masuk ke apa itu Marhaenisme, supaya tahu dulu pemetaan ideologi Marhaenisme itu di mana dalam pemetaan ideologi dunia. Minimal dalam 4 kutub ideologi. Pertama, kapitalisme, komunisme, pan-islamisme, dan Marhaenisme. Ini harus paham. Pertama, kapitalisme. Kapitalisme ini menekankan, garis besarnya menekankan kebebasan individu, lebih kepada liberalisme atau kepentingan individu, yaitu ujungnya kepada pasar bebas, di mana individu tidak dibatasi oleh negara untuk meraup keuntungan, untuk menguasai modal sebebas-bebasnya, sehingga ujungnya pasar bebas. Kelihatannya seperti keren, tapi ini cukup menghisap kaum-kaum. Kalau di Indonesia termasuk kaum proletar. Kalau dalam Marxisme di Eropa itu kaum proletar. Kalau di Indonesia kaum Marhaen nanti Soekarno. Karena bagaimanapun juga Marhaenisme ini adaptasi dari sosialisme atau Marxismenya Indonesia dalam praktik kalau kata Soekarno seperti itu. Jadi di antara kutub kapitalisme yang liberal, yang ujungnya pasar bebas, demokrasi liberal, kemudian di kutub lain yang bertentangan sebagai tesis, mungkin itu antitesisnya itu adalah komunisme. Komunisme ini ideologi yang menuntut persamaan derajat dan persamaan hak-hak. Maka komunisme itu harus menekankan bahwa tidak ada kepemilikan individu, semua adalah milik bersama. Itu komunisme. Jadi semua alat produksi dikuasai negara dan masyarakat itu harus sama rata, sama rasa harus. Nah, ini komunisme. Ini dua kutub ini bertentangan ini, antara dulu itu dikuasain tuh antara Amerika dan Uni Soviet. Sekarang Rusia, dulu Uni Soviet gitu. Nah, di antara dua kutub itu juga ada pan Islamisme. Islamisme ini Jamaluddin Al-Afghani
Ini berbicara ideologi sama berasal dari penjajahan. Jadi kalau komunisme itu berasal dari penjajahannya kaum borjuis yang menghisap kaum buruh, kaum pekerja gitu, memiskinkan kaum pekerja sehingga dianggap mesin, dianggap sebagian dari alat produksi sehingga upah seringan-ringannya. Maka pemberontakannya nanti komunisme kaum proletar melawan kaum borjuis gitu. Nah, kalau pan-islamisme sama penjajahan negara timur, negara Eropa itu juga membangkitkan sistem kekhalifahan, yaitu kebangkitan umat Islam di seluruh dunia dengan sistem satu khalifah. Jadi tidak ada nasionalisme dalam pan-islamisme. Nah, yang terakhir di Indonesia ada marhainisme. Nah, jadi posisi marhainisme itu semacam sintesis marhainisme. Marhainisme itu nasionalisme, demokratis, kemudian ketuhanan. Nah, ini sebetulnya sintesis dari kapitalisme dan komunisme. Jadi lamun kapitalisme tidak membatasi kepemilikan individu dengan liberal gitu. Lamun komunisme mah dibatasi, jadi semua dikuasai oleh negara, pabrik-pabrik semua diisi oleh negara, rakyat digaji sama rata gitu. Itu Uni Soviet yang akhirnya negaranya runtuh dengan sendirinya waktu itu kan, sejarah membuktikan gitu. Nah, kalau di marhainisme yang kemudian nanti berejawantah jadi Pancasila, negara itu membatasi hal-hal yang dianggap vital. Sebagian tanah, kemudian perusahaan masih bisa berkembang asalkan itu milik orang-orang Indonesia, atau waktu itu Soekarno di masa pergeseran dari penjajahan ke kemerdekaan itu dinasionalisasi, hak individu tidak direbut tetapi juga dibatasi. Nah, jadi Soekarno sering berkata bahwa Pancasila itu kiri, karena hampir seluruh tokoh waktu itu seperti Syahrir, Muhammad Hatta itu seorang sosialis. Semua hampir seorang sosialis. Jadi ideologi liberal dan kapitalis itu tidak laku di Indonesia. Dianggap tidak cocok sistem kapitalisme liberal di Indonesia gitu. Jadi marhainisme itu posisinya adalah sintesis dari komunisme dan liberalisme atau pasar bebas itu tadi, kapitalisme gitu. Kemudian dia berketuhanan itu cenderung religiusnya bangsa Indonesia atau pan-islamisme. Dari tiga kutub itu marhainisme itu berada di tengah-tengah. Jadi itu percampuran. Jadi kita harus paham, karena yang diperjuangkan oleh marhainisme atau Pancasila adalah keadilan sosial. Kalau berbicara keadilan sosial itu berarti seorang sosialis. Itu berarti sosialis gitu. Karena kapitalisme tidak berbicara masalah pemerataan. Jadi kalau berbicara pemerataan, kesamaan itu gerakan-gerakan sosialis sebetulnya. Gerakan-gerakan sosialis. Nah, marhainisme itu berada di kutub itu. Dalam 4 kutub ideologi yang seringkali bertentangan gitu di dunia. Ideologi-ideologi itu tentu menghadirkan ideologi-ideologi yang lainnya, karena konon satu ideologi menghadirkan ideologi yang lain. Ideologi adalah pemikiran yang mendalam gitu tentang segala sesuatu, dalam hal ini tentang konsep negara. Nah, di Indonesia sendiri itu berkembang sosialisme, komunisme, dan marhainisme. Ideologi yang berkembang seperti Hatta dengan sistem ekonomi sosialis itu mencetuskan koperasi. Jadi koperasi itu sosialis, Pak. Koperasi itu sosialis karena mendorong kesejahteraan masyarakat secara
merata. Jadi bukan PT yang digembor-gemborkan oleh Muhammad Hatta, tapi koperasi. Nah itu menandakan itu, maka terkenalah Muhammad Hatta ini sebagai bapak koperasi. Maka dia ekonomi sosialis. Seperti Syahrir itu sosialis kerakyatan, terkenalnya seperti itu. Nah di sudut lain ada komunisme seperti Aidit, kemudian Tan Malaka dengan partai Murbanya kan gitu. Kemudian Soekarno dengan Marhaenismenya gitu. Di sisi kanan mungkin gerakan-gerakan Islam seperti di Nahdlatul Ulama, kemudian di Muhammadiyah gitu. Itu di Indonesia. Dan pada waktu itu di satu sisi ada gerakan-gerakan militer karena TNI masih turut serta berpolitik pada waktu itu. Dan kejadian-kejadian perjalanan berbangsa dan bernegara dievaluasi akhirnya bahwa alat negara tidak boleh berpolitik karena kudeta seringkali dilakukan oleh orang yang menguasai senjata gitu. Karena menurut Plato bahwa politik itu berasal dari ujung senapan, sehingga itu harus netral gitu alat negara setelah itu kan. Karena terbukti konon kudeta merangkaknya Soeharto itu sampai mengarahkan moncong-moncong senjata ke istana itu seringkali terulang di seluruh negara dalam perebutan kudeta. Sehingga di Indonesia sekarang alat negara tidak boleh berpolitik karena cenderung merebut kekuasaan dengan cara-cara kekerasan. Nah kemudian kita harus paham bahwa corak pemikiran Soekarno itu memiliki 4 corak. Satu, Soekarno itu seorang pemersatu, kemudian anti imperialisme, kemudian seorang sosialisme dan nasionalisme. Jadi kalau kita baca atau dengarkan pidato-pidato Soekarno atau tulisan-tulisan Soekarno pasti mengenai 4 corak itu. Jadi tidak akan keluar dari 4 konsep itu, pasti tentang persatuan dengan segala retorika gitu. Pasti persatuan, pasti anti imperialisme, pasti sosialisme tentang pemerataan, tentang kebebasan berpendapat dan sebagainya, tentang persamaan hak, tentang menghapuskan penjajahan, dan seorang yang sangat mencintai bangsanya yaitu sosialisme. Nah dalam Marhaenisme, sosialisme ini nasionalisme ini nasionalisme yang berperi kemanusiaan, karena nasionalisme yang tidak berperi kemanusiaan, tidak menghargai kemerdekaan bangsa-bangsa lain, jatuhnya jadi fasisme seperti Hitler di Jerman. Nah itu jadi gerakannya jadi ke kanan nanti. Bahayanya nasionalisme kalau tidak berperi kemanusiaan, maka kata Gus Dur itu kemanusiaan itu kepentingannya di atas politik. Ada hal yang lebih penting dari politik, itu adalah kemanusiaan. Nah itu kata Gus Dur. Nah nasionalisme di sini nasionalisme yang berkemanusiaan, itu sila kedua kan. Karena nasionalisme yang berlebihan nantinya jadi eksklusivitas, chauvinisme, jadi jatuhnya seperti Hitler di Jerman. Kemudian tokoh-tokoh yang mempengaruhi Soekarno seperti Karl Marx, itu tentu ini adaptasi dari Marxisme, dari sosialisme. Jadi kalau di Eropa itu kaum proletar itu kaum buruh, kaum yang tidak memiliki alat produksi. Kalau di Indonesia Marhaenisme ini adalah masyarakat kecil yang memiliki alat produksi kecil. Dia punya modal sendiri, punya cangkul sendiri, punya sawah sendiri, punya rumah sendiri. Dia bekerja untuk dirinya sendiri, tidak bekerja untuk orang lain, dan tidak juga orang lain bekerja untuknya. Nah ini Soekarno dalam satu pagi berjalan-jalan di Bandung, berniat bolos kuliah gitu, jalan-jalan pakai sepeda. Dia bertemu seorang petani namanya Mang Marhaen, kurang lebih gitulah, Mang Aen gitu. Jadi dalam satu pertanyaan itu ditanya gitu, ini sawah milik siapa? Milik saya. Berapa petak? Ini 1 petak.
Itu gubuk siapa? Bisa ini cangkul milik siapa? Milik saya. Ini dimodali oleh siapa? Oleh saya. Dijual cukup nggak untuk menghidupi? Cukup, tapi tidak cukup untuk keperluan yang lainnya. Nah, ini kaum yang seperti ini saat Indonesia sedang dijajah, itu hampir seluruh penduduk Indonesia, masyarakatnya seperti itu karakternya. Itu bedanya antara proletariat dalam marxisme dengan marxisme dalam marxisme gitu. Itu bedanya. Maka Soekarno bilang bahwa marxisme ini adalah sosialisme Indonesia dalam praktek atau marxisme Indonesia dalam praktek gitu. Ini tokohnya Hadmak tokohnya. Kemudian dari Karski ini terinspirasi soal sosialisme demokratis. Kemudian Bakunin tentang proletariat yang melibatkan petani, karena kalau dalam proletariat ini khusus kaum buruh. Kalau di Indonesia karena juga ada petani, maka proletariat ini harus melibatkan kaum petani gitu. Termasuk tukang beca itu marhaen, karena dia punya beca sendiri, beli sendiri, menghidupi diri sendiri, tapi dia itu tebu buruh kabatur gitu untuk dirinya sendiri. Nah, ini kaum ini disebut kaum marhaen gitu. Nah, ini adalah ideologi anti penindasan, ideologi anti penghisapan antara manusia kepada manusia yang lainnya, antara bangsa kepada bangsa yang lainnya. Ini ideologi perjuangan untuk bangsa Indonesia. Jadi sosialisme yang dicocokkan dengan kultur atau keadaan bangsa Indonesia. Nah, itu. Marhaen ini terinspirasi seorang nama tokoh petani gitu. Namanya Mang Marhaen, kurang lebih seperti itu, ada di Sunda kan gitu, di Bandung. Sehingga ini dicetuskan menjadi marhaenisme di tengah pemikiran Bung Karno. Mungkin dari zaman Surabaya sudah melalap habis ideologi seperti Hadmak, marxisme gitu, kemudian pemikiran-pemikiran kiri ataupun pemikiran-pemikiran kanan gitu, maka tercecer lah gitu. Tetapi belum masih menemukan rumusan, karena Indonesia itu beda dengan Eropa kan? Beda dengan Timur Tengah. Nah, ketika jalan-jalan di Indonesia bertemu rakyatnya, seorang marhaen yang cenderung seperti itu, dia ketemu nelayan perahu sendiri, modal sendiri untuk menghidupi diri sendiri, menjual ikan untuk keluarganya, punya gubuk sendiri. Rata-rata rakyat Indonesia seperti itu, maka ini disebut rakyat marhaen gitu. Nah, jadi perjuangan Soekarno ini perjuangan untuk kaum marhaen. Jadi kalau filsafat itu doktrinasi dari penguasa kepada rakyat, kalau marhaen ini datang dari rakyat untuk penguasa. Jadi Soekarno berkuasa mewakili kaum marhaenisme gitu. Nah, yang kemudian nanti digelorakan melalui PNI. Dan istilah marhaenisme ini lahir tahun 1920, karena 1929 Soekarno sudah mulai ditangkap karena mendirikan PNI. Dan istilah marhaen ini pertama kali digunakan itu tahun 1930 dalam Indonesia menggugat, dalam pledoi yang sangat terkenal itu, ketika pembelaannya di depan hakim karena sebagai orang yang dianggap melawan kepada pemerintahan Belanda gitu. Nah, itu istilah marhaenisme pertama dicetuskan Bung Karno dalam pledoi Indonesia menggugat. Nah, yang tadi kembali lagi bahwa asas marhaenisme itu ada 3, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sosionasionalisme, nasionalisme yang berperi kemanusiaan. Ini asas ideologi marhaenisme ya. Pertama sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, yaitu politik. Dalam hal politik, sosiodemokrasi itu adalah politik yang
berkedaulatan. Kalau secara ekonomi ini ekonomi yang berdikari atau berdiri sendiri atau dan berkeadilan sosial. Nah, ini sosio-demokrasi. Kemudian berketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang berkebudayaan. Ini dimensi religi bangsa Indonesia, terlepas dari agama-agama, khususnya sebelum agama Islam. Konon di zaman-zaman kerajaan dulu Indonesia memang rakyatnya percaya kepada sistem ketuhanan. Jadi ini bagian dari tradisi jadi Marhainisme ini hasil dari penggalian pemikiran dan penggalian kebudayaan atau peradaban tradisi bangsa Indonesia. Karena dianggap liberalisme ini tidak cocok dengan kondisi masyarakat, maka Soekarno merumuskan Marhainisme itu dengan nasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah masuk Trisila kan kalau dalam Pancasila nanti. Ini sebelum Pancasila nih. Jadi Pancasila itu kan tidak bisa disebut Pancasilaisme karena dia ideologi negara kan. Nah, ismenya ini Marhainisme gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bilang bahwa Pancasila sudah final, bahwa saya seorang Pancasilais gitu, harusnya mengerti Marhainisme gitu. Jadi kalau ismenya tidak mengerti, Marhainisme tidak mengerti, ya Pancasila bisa jadi tidak tahu mendalam soal Pancasila. Berarti karena pendalaman Pancasila ini embrionya itu Marhainisme, pemikiran Marhainisme gitu. Karena tadi asasnya kan. Terus kata Bung Karno waktu itu strategi untuk membangkitkan nasionalisme itu, Bung Karno seringkali menggambarkan bahwa Nusantara ini nenek moyang kita itu seorang yang hebat dengan menjabarkan, seringkali dalam pidatonya menjabarkan Majapahit, Mataram gitu. Kemudian masa kini yang kita sangat menderita terjajah dan menggambarkan masa depan yang gemilang. Itu cara Bung Karno membangkitkan gelora nasionalisme itu dengan cara bahwa kita ini adalah bangsa yang besar gitu. Bahwa Nusantara ini dipersatukan, kemudian pernah memimpin peradaban-peradaban. Contoh Majapahit itu pernah jadi kerajaan yang cukup terkenal di dunia, Sriwijaya seperti itu. Ini seringkali digelorakan dalam tulisan dan pidato Bung Karno. Dan keadaan masa saat pergerakan nasional bahwa Nusantara sedang dijajah dan dieksploitasi bangsa-bangsa asing gitu. Kemudian menggambarkan masa depan kita cerah gitu. Karena menurut Soekarno dalam Revolusi Indonesia, saya membaca ada 3 syarat menjadi pemimpin. Yang pertama, mampu menggambarkan masa depan yang cerah. Jadi lamun para nabi mah menggambarkan surga gitu. Itu syarat pemimpin. Syarat kepala desa. Nah, kepala desa berarti kudu bisa depan desa itu gitu. Di jenaon desa teh gitu. Kemudian cara menempuh itu, cara mencapai ke sana dan memimpin untuk melakukan capaian itu kata Soekarno. Jadi retorika kemudian tulisan-tulisan tentang membangkitkan nasionalisme pasti coraknya teh seperti itu gaya Soekarno atau strategi Soekarno. Kemudian ada 3 aspek nasionalisme, yaitu aspek politik, aspek sosial, dan aspek kultural. Aspek politik, Soekarno cenderung di Indonesia menumbangkan dominasi bangsa asing, termasuk ketika Indonesia merdeka itu menasionalisasi perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Belanda kan gitu. Termasuk Bung Karno menolak bantuan-bantuan asing yang ujungnya minta mengelola atau menguasai kekayaan alam Indonesia. Itu prinsip Marhainisme. Kemudian ada aspek sosial.
aspek sosial juga sama, itu menolak, melawan imperialisme, atau imperialisme ini ujung dari kapitalisme. Jadi Marhainisme itu lawannya, musuhnya adalah kapitalisme, atau sekarang disebut neo imperialisme gitu, penjajahan ekonomi. Kemudian aspek kultural, bagaimana bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang berkepribadian. Kemudian secara gerakan ada istilah revolusi Marhainisme. Pertama, tahap nasional demokratis, merdeka secara berdaulat. Kalau nanti dalam istilah Madilognya Tan Malaka itu merdeka 100% gitu. Kalau dalam istilah Soekarno itu merdeka berdaulat. Kemudian tahap sosialisme Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Tahap masyarakat dunia baru, jadi tatanan baru, saat Marhainisme atau Indonesia menyumbang kepada perdamaian dunia. Buktinya Soekarno waktu itu mencetuskan gerakan non-blok, menjadi pemimpin dari gerakan 3. Nah, ini memang sudah dirumuskan jauh-jauh hari ternyata oleh Soekarno. Kemudian ada prinsip perjuangan, ini sangat terkenal, prinsip-prinsip perjuangan Bung Karno. Yang pertama, non-kooperasi. Non-kooperasi itu berarti menolak kerjasama dengan musuh. Jadi tidak ada negosiasi gitu. Jadi musuh itu dilawan. Kemudian match forming. Jadi dalam pidato-pidato, dalam tulisan seringkali kita menemukan match forming seperti dalam bendera, di bawah bendera revolusi. Ada yang mengerti match forming? Match forming ini adalah menyusun kekuasaan, menyusun kekuatan untuk berkuasa. Jadi kata Bung Karno, politik ini adalah tentang menyusun kekuasaan yang dipikul oleh ide. Jadi kata Bung Karno, soal politik itu soal menyusun kekuasaan yang dipikul oleh ide-idenya tadi, Marhainisme gitu. Dan itu harus disusun menjadi kekuasaan, karena ideologi tanpa kekuasaan ya tidak bisa diaplikasikan. Jadi seorang Marhain itu harus berkuasa. Jadi seorang Marhain itu harus merebut kekuasaan untuk bagaimana mengejawantahkan ide Marhainismenya gitu. Itu match forming istilahnya. Kemudian masa aksi. Masa aksi ini adalah kebangkitan massa secara sadar untuk berjuang. Jadi seorang Marhainisme ini harus bisa menggerakkan massa, membangkitkan massa aksi agar sadar untuk berjuang, Pak. Gitu. Jadi kebayang zaman penjajahan, masyarakat itu pasti ada yang nusieun loba gitu kan, nu cari aman loba, anu geus ngarasa nyaman karena dinyamankan oleh Hindia Belanda juga banyak kan gitu. Jadi memang itu kaum minoritas, kaum yang mau berjuang itu dari dulu kaum minoritas, Pak. Karena banyak orang itu kan cari aman, banyak orang juga cari untung, cari nyaman kan gitu. Sementara Hindia Belanda dengan segala taktik penjajahannya gitu, karena POC masuk ke Indonesia itu tidak langsung menjajah. Itu kan sejarah mencatat ada ribuan surat kerjasama antara POC ini kan perusahaan dagang terbesar, grup lah lamun ayeuna mah juga grup perusahaan gitu, gabungan PT-PT lah gitu kan. POC ini banyak catatan kerjasama dengan raja-raja di Nusantara gitu posisinya. Contohnya kieu, POC itu butuh rempah-rempah berupa cengkeh misalnya, butuh nanate misalnya 100 ton misal dari satu lahan berapa puluh hektar, itu dikerjasamakan dengan raja. Tapi pintar POC ngobrol ke raja-raja Nusantara teh, lebih dari itu, lebih dari kebutuhan saya, itu bonus yang kerajaan saya dibeli. Akhirnya kan raja mengawajibkan kabeh cengkeh ke masyarakat dan dicaloan deh ku kerajaan gitu. Nah itu kan awal-awal pola penjajahan seperti itu. Artinya kan pola menjajah ini pola banyak yang juga diuntungkan rakyat Indonesia teh. Nah orang-orang seperti Soekarno pasti ini minoritas.
Ya. minoritas kreatif ini posisinya. Karena banyak orang yang sudah diuntungkan kan, itu kan yang merasa nyaman dengan adanya penjajahan Belanda, kebayang tuh, itu kan posisinya. Banyak orang yang dimiskinkan tetapi takut. Nah ini kemudian hanya sedikit orang saja gitu yang berani berjuang. Ya contoh lah seperti di kasus perlawanan Forum Gunung Pangajar pada proyek nasional, ketika proyek itu tidak memiliki analisis dampak lingkungan, yang mengkritisi, yang berani bergerak di awal itu kan sangat sedikit. Nah Bung Karno melakukan penyadaran itu gitu. Nah ini disebut penyadaran masa aksi. Jadi saya masa aksi itu zaman Bung Karno kayak gitu. Secara terulang. Aku udah paham gitu. Nah ini istilah masa aksi. Kemudian prinsip perjuangan yang berikutnya adalah radikalisme. Radikalisme ini artinya radikal dalam berpikir, radikal dalam semangat, artinya all out lah gitu, habis-habisan gitu. Radikal di sini mungkin. Radikal secara berjuang, cara berpikir, secara semangat, secara gerakan gitu. Yang jelas ini non kooperasi kan gitu. Kemudian mandiri dan percaya diri gitu. Ini prinsip-prinsip perjuangan Marhaenisme. Nah dari seluruh asas prinsip perjuangan dan sebagainya, maka dikerucutkan menjadi Trisakti. Ini sudah sering dikenal. Trisakti itu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Nah ini trilogi Trisaktinya Marhaenisme gitu. Jadi kemarin di masa kepemimpinan Jokowi kan sering digadang-gadang gitu ya. Trisakti itu gitu. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Dari Trisakti ini barulah lahir Pancasila yang dirumuskan Bung Karno selama masa pengasingan di ND gitu. Pancasila ini bisa diperas menjadi Trisila. Trisila itu tadi asas dari Marhaenisme. Nasionalisme, demokrasi, kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu bisa diperas menjadi satu, menjadi ekasila, yaitu gotong royong gitu. Nah itu kemudian menjadi Pancasila. Ini diperjuangkan dalam masa perjuangkan melalui partai PNI, kemudian Partai Indonesia gitu. Kemudian dalam masa-masa Soekarno menjadi presiden, pengejawantahannya perjuangan Marhaenisme itu berupa reforma agraria, pendistribusian tanah untuk rakyat yang di dalam masa Orde Baru ini sempat di-stop. Dianggap gerakan kiri karena di masa Orde Baru itu buku-buku Bung Karno dilarang, Pak. Ya, haram. Jadi zaman saya kuliah sangat sulit mencari buku di bawah bendera revolusi jilid 2 karena itu ajaran Marxisme, ajaran Marhaenisme nanti di jilid 2. Jilid 2 bisa harganya bisa sesuai dengan harga motor lah. Bisa sampai ke 12 juta, 15 juta gitu karena jarangnya, karena dilarang gitu. Karena buku terlarang di zaman Orde Baru gitu. Jadi Marhaenisme ini dianggap komunis, padahal beda, Pak. Jadi orang kudu paham naon beda Marhaenisme jeung komunisme. Komunisme ini kan menghendaki masyarakat tanpa kelas. Jadi ulah aya nu miskin, ulah aya nu beunghar gitu kan. Kemudian ulah aya kepemilikan pribadi. Kabeh nu negara digaji ku negara rakyat mah gitu. Dan itu kan menolak hukumullah lamun dina Islam meureun kan, da pasti aya nu beunghar jeung nu miskin, ada kepemilikan pribadi tidak dilarang kan gitu. Nah, Marhaenisme ini kan membolehkan. Kemudian masyarakat tanpa kelas, akhirnya komunisme itu akhirnya melebur negara-negara. Komunisme itu akhirnya negara mah hanya batu loncat, setelah itu mah hanya ada komunisme di seluruh dunia. Itu target akhirnya, maka disebut kaum utopis gitu.
kemudian istilah komunisme mah gitu. Kaum utopis tujuannya memang keadilan sosial, terlepas urusan ateis ataupun tidak, itu mah hal lain sebetulnya mah gitu. Ideologi mah seperti itu bersumber dari Karl Marx, dari Marxisme, dan itu dipraktekkan oleh Lenin dan Stalin di Soviet ya. Komunisme teh gitu kan posisinya teh. Yang kemudian itu juga itu adalah lawan dari ideologi demokrasi, liberalisme atau kapitalisme gitu. Nah, sementara akarnya sosialis. Ini sosialis itu nanti ada yang sosialis komunis, sosialis demokrasi gitu. Nah, salah satunya adalah Marxisme. Maka Pancasila dalam salah satu pidato Bung Karno, Pancasila ini kiri. Ini gerakan kiri Pancasila ini. Dan saya tidak bangga bila punya anak yang tidak kiri. Karena memang hampir seluruh tokoh-tokoh waktu itu aktivisnya teh kiri, termasuk Hatta, Syahrir gitu kan. Kemudian itu beda gerakan aja, sebetulnya sama-sama sosialis tapi beda gerakan gitu. Yang sosialis lebih mendorong kepada pentingnya pendidikan untuk bangsa Indonesia, itu gerakan Hatta dan Syahrir. Yang kiri ini pentingnya masa aksi komunis kan posisinya teh gitu. Arahnya lebih ke merebut tanah-tanah orang kaya untuk didistribusikan kepada masyarakat kecil. Itu gerakan-gerakannya hampir seperti itu. Maka Bung Karno tampil dengan nasionalismenya. Maka dalam kepemimpinan Soekarno ada istilah nasakom kan, nasionalis, agama, komunis. Itu sebetulnya hanya strategi untuk mempersatukan 3 golongan. Golongan komunis, golongan sosialis, golongan agama, dan nasionalis gitu posisinya. Itu hanya strategi untuk mempersatukan. Di dalam masa penjajahan ini berhasil mempersatukan 3 golongan ini nasionalisme. Tapi ketika bersatu, ketika sudah merdeka, ideologi-ideologi ini jadi bertarung dengan kepentingannya sendiri-sendiri gitu kan. Jadi akhirnya banyak pemberontakan gitu. 1965 gitu. Sebelumnya di pemberontakan komunis di Madiun. Kemudian ada pemberontakan Kartosuwiryo yang menginginkan negara Islam gitu. Gitu. Akhirnya ini ide untuk mempersatukan ini tidak berhasil dalam nasakom setelah masa kemerdekaan. Jadi keberhasilannya hanya masa perjuangan melawan Belanda. Maka kata Bung Karno itu kan, perjuanganku lebih mudah karena melawan bangsa asing atau penjajah. Perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendirinya. Itu pertarungan kepentingan ideologi di dalam gitu. Sampai akhirnya terjadi gerakan G30 SPKI dan lain sebagainya. Itu pengantar tentang ideologi Marxisme gitu. Bagaimana posisi Marxisme dalam kutub ideologi dunia tadi sudah dipetakan. Kemudian bagaimana Marxisme itu sebetulnya embrio dari Pancasila, karena Bung Karno sendiri adalah penggali butir-butir Pancasila gitu. Itu mungkin pengantar. Selanjutnya kita berdiskusi, karena forum ini saya harapkan menjadi forum untuk berdiskusi, bertukar pikiran. Silakan teman-teman mengkoreksi ataupun sekalipun menyanggah atau sekalipun memberi masukan untuk kita perdebatkan agar forum kita ini menjadi forum yang berbobot gitu. Karena pendidikan yang baik itu pendidikan mengedepankan diskusi, karena hafalan-hafalan itu hanya melahirkan, kalau kata Tan Malaka itu hanya melahirkan mesin-mesin, tidak melahirkan kecerdasan. Kecerdasan itu lahir dari diskusi-diskusi. Itu mungkin pengantar dari saya kembalikan ke moderator untuk memimpin diskusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.